Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada hari ini kita akan membahas tentang penulisan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan secara singkat saja hal-hal yang menjadi yang perlu diingat bahwa dalam penulisan karya ilmiah, tulisan kita harus bersifat objektif, impersona, teknis, dan praktis. Ini adalah 4 hal utama yang perlu diingat saat menulis karya ilmiah. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah objektif. Bahasa yang objektif adalah bahasa yang menggambarkan suatu pengalaman bagi semua halayak pemakai bahasa, dipandang sama. Ya. Di sini diberikan 2 contoh tulisan. Ya. Yang sebelah kiri saya tandai ada suatu pernyataan menyatakan bahwa Fazrul menambahkan bahwa pemerintah terus berusaha menyediakan masker, alat rapid test, alat pelindung diri, dan lainnya yang diupayakan dari berbagai sumber untuk mencukupi kebutuhan saat ini. Sedangkan di sebelah kanan, ini menyatakan bahwa suatu pengujian dilakukan dengan suatu metode, dengan teknik tertentu dan didapatkan hasilnya yang pasti. Nah, ini adalah 2 perbandingan antara 2 tulisan yang memiliki penilaian secara objektif dan subjektif. Di sebelah kiri, sumber yang saya ambil adalah dari Koran Harian Jogja hari ini. Ya, di sebelah kanan ini ada suatu jurnal yang telah terbit di suatu penerbit yang terakreditasi. Terlihat jelas bahwa di tulisan Koran bahwa opini mendominasi, ya, di mana suatu opini yang bernilai subjektif berdasarkan pendapat pribadi, bukan berdasarkan dari hasil pengujian ataupun pendataan yang pasti, sehingga bisa kita katakan bahwa tulisan itu bersifat subjektif. Ya, sehingga umumnya koran atau secara keseluruhan koran kita kategorikan sebagai majalah populer karena banyak unsur subjektif di sana. Sedangkan jurnal berdasarkan dari sistematika penulisannya, ada pengambilan data dan ada latar belakang yang pasti, maka kita pastikan ini adalah suatu karya ilmiah dan bersifat objektif, bukan berdasarkan opini pribadi. Selanjutnya impersona, ya. Pada teks artikel ilmiah tidak digunakan bentuk pronomia saya, kami, kita, dan penulis atau penulis. Hal ini bertujuan untuk menghindari paparan persona atau yang bersifat subjektif. Jadi hindari penggunaan kata ganti orang. Ya. Jadi apabila kalian menyampaikan ingin membuat pernyataan sebagai contoh, sampel ditentukan secara acak. Lalu ada pernyataan kedua, saya, kami, penulis memilih sampel secara acak. Nah, ini adalah 2 hal yang berbeda, pernyataan yang berbeda, tapi mengandung maksud yang sebenarnya sama. Ya. Pernyataan pertama ini ditujukan kepada sampel yang metode pengambilan sampelnya, sedangkan yang pernyataan kedua ini berdasarkan metode perorangan atau kelompok atau penulis, sehingga memiliki tendensi bersifat subjektif dalam pengambilan datanya. Yang berikutnya adalah teknis. Tentunya dalam penulisan nanti tidak ada beberapa kata yang tidak bisa digantikan istilahnya. Ya. Dalam teori, metode, konsep, sampel, pendekatan kualitatif dan sebagainya, ada beberapa hal yang istilah yang tidak bisa digantikan. Sebagai contoh, dalam pengujian mekanis itu ada namanya uji fatigue atau uji lelah. Tentunya uji lelah dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa digantikan dengan istilah lain selain lelah, karena
akan bermakna berbeda. Uji tarik tidak bisa digantikan dengan istilah lainnya selain uji tarik dan sebagainya. Penggunaan singkatan atau akronim yang belum legend disarankan untuk tidak digunakan karena hal teknis ini sudah dikenal secara umum atau spesifik memang ditujukan untuk hal tertentu. Praktis ya. Jadi penulisan dalam karya ilmiah sebisa mungkin tidak melakukan pengulangan pernyataan yang berulang, lalu penggunaan singkatan yang awalnya pada pernyataan awal membuat singkatan misalkan AC, air conditioning, lalu di pernyataan berikutnya menggunakan lagi istilah air conditioning padahal sudah disingkat menjadi AC. Jadi gunakanlah pernyataan yang praktis, bahasa yang praktis. Jadi tidak mengulang-ulang pernyataan atau singkatan yang sudah ada di awal. Lalu kutipan, ya, jadi dalam melakukan mengutip dari sumber-sumber yang ada, itu ada dua jenis kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung. Ketika kita boleh melakukan pengutipan langsung karena mungkin memang kutipan tersebut tidak boleh digantikan karena maknanya akan berbeda, sehingga kita perlu menyampaikan kutipan tersebut sama persis dengan apa yang ada dari referensi yang ada. Dengan catatan tentunya kita harus menuliskan nama referensi atau pengarang dari referensi tersebut untuk meyakinkan pembaca bahwa ini adalah kutipan langsung dari karya-karya ilmiah yang sudah ada. Nah, kutipan langsung sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pendek, yaitu kurang lebih tidak lebih dari 3 baris, dan kutipan langsung yang panjang lebih dari 3 baris. Untuk kutipan yang lebih dari 3 baris, penulisannya biasanya kutipannya agak menjorok ke dalam seperti ini. Jadi kutipannya dibuat menjorok ke dalam dari pernyataan yang dituliskan sebelumnya untuk membedakan antara pernyataan dan kutipan yang cukup panjang. Untuk kutipan tidak langsung, tentunya kita bisa menyimpulkan dari beberapa referensi, lalu kita membuat pernyataan dengan maksud yang kita inginkan, tapi berdasarkan dari sumber atau referensi yang sudah ada. Jadi umumnya mengutip tidak langsung mengambil dari beberapa sumber yang disimpulkan menjadi suatu pernyataan yang maksudnya tidak berbeda dari referensi-referensi yang sudah ada. Dan untuk yang berikutnya adalah penulisan referensi. Jadi sebelumnya kita mengutip dan juga kita harus menuliskan referensi secara seragam sesuai dengan format yang ditentukan oleh penerbit. Ya. Umumnya ada beberapa komponen dalam referensi, yaitu nama penulis tanpa gelar akademik, tahun terbit, judul dari artikel tersebut, kota tempat penerbit, nama penerbit, dan ada tambahan-tambahan selanjutnya, misalkan cetak miring, huruf tebal, dan sebagainya. Itu tergantung dari format yang diinginkan oleh penerbit. Nah, ini adalah salah satu contoh jenis referensi yang diawali dengan angka, dan format lainnya itu berdasarkan urutan alfabet. Ya. Ini seharusnya A di atas sebelum B. Nah, untuk penggunaan bahasa Indonesia, silahkan kalian mencari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan, sehingga segala jenis tulisan yang kita buat dalam bahasa Indonesia itu mengacu pada
pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI yang ada. Untuk pertemuan hari ini materi saya cukupkan. Silahkan dicari sumber-sumber yang terkait dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.